Selanjutnya ini adalah halaman untuk bagian pendidikan ya. Mengolah data administrasi pesantren. Di sini ada beberapa menu, kita akan coba masing-masing menu ini. Yang pertama, menu data pengurus. Di sini akan menampilkan semua data-data pengurus, semua yang statusnya aktif maupun yang non aktif. Di sini kalau jabatannya, yang pastinya adalah guru, pengasuh, ada yang jabatannya sebagai pendidikan, ada yang perpustakaan dan seterusnya. Untuk mengubah jabatan di sini, ubah jabatannya, klik ini update ini. Nah, ini bisa diganti jabatannya, diganti atau ditambahkan jabatannya bisa di sini. Untuk melihat detail bisa di sini. Ini detailnya. Ini karena pengasuh. Ini guru, sekretariat, keuangan. Kemudian ini untuk cetak pun bisa ada, tinggal klik tombol cetak ini. Kemudian nah ini pengangkatan, misalnya ada pengangkatan guru baru, nah ini dimasukkan di sini. Nah, di sini terbagi dua, ada pengangkatan guru yang berasal dari santri, ada pengangkatan guru yang berasal dari keluarga pengasuh. Keluarga pengasuh disediakan formnya sendiri di sini. Maksudnya guru, tinggal pilih saja. Misalnya angkatan guru baru ya, kita pilih, kita centang saja, misalnya Yusuf Hasan ini misalnya. Kita cek inputnya untuk memastikan ya bahwa guru yang kita centang, ya, nama santri, ya, calon guru yang kita centang itu sudah benar. Pastikan untuk mengeceknya terlebih dahulu sebelum klik tombol simpan ini. Pastikan cek input dulu sebelum disimpan untuk memastikan bahwa semua data-data, semua calon guru yang dimasukkan adalah data yang benar. Baik, ini pengangkatan pengurus baru. Kemudian masuk ke menu kelas. Di sini ada anggota kelas. Nah, ini misalnya ingin melihat anggota kelas ya, daftar santri untuk kelas 1A misalnya, tahun ajarannya, ajaran terbaru tampilkan. Nah, ini akan keluar. Untuk memindahkan kelas ya, cukup ini, klik update ini. Nah, ini dipindahkan misalnya. Tadi misalnya batalkan ya. Ahmad Solahuddin misalnya. Update. Ya, pilih kelasnya, misalnya mau dipindah ke Sanawiyah. Kelasnya apa di situ? Tinggal dipilih aja. Misalnya pindah ke kelas 1C. Tahun ajaran tetap ya, tinggal simpan aja. Nanti akan berpindah. 1A ya. Sanawiyah 1B simpan. Nah, ini otomatis Solahuddin tadi hilang. Dia akan berpindah ke kelas 1B. Tampilkan. Nah, ini dia berpindah ke sini. Kita kembalikan dulu. Misalnya kita kembalikan lagi 1A. Klik simpan. Nah, ini juga hilang. Untuk melihatnya, nah ini dia kembali lagi. Ini fungsi update di sini adalah untuk memindah kelas. Kemudian masuk ke pembagian kelas. Nah, ini yang tadi anggota kelas ini menampilkan santrinya ya, untuk bagian kelas. Tiap tahun ajaran baru pembagian kelas. Kalau misalnya kelasnya belum ada di sini ya, belum tampil, belum ada pada sini, nah, dibuat dulu kelasnya di sini, menu kelas ini. Contohnya misalnya tadi bagian kelas ini, oh ini kelas 1D tidak ada di sini misalnya, kita buat kelas 1D. Kelas baru sini, jenjangnya apa, namanya kelasnya 1 silang ya, karena sudah ada 1D. Kita coba, sudah ada 1D.
masukkan kelasnya 1F, misalnya 1D tadi. Wali kelasnya siapa? Misalnya wali kelasnya ini Hidayatullah misalnya. Kita simpan aja. Nah, ini 1D muncul di sini. Untuk mengurutkan 1D Sanawiyah. Bisa kita lihat di sini. Di sini akan muncul ini 1D di sini. Ini bagian kelas. Pilih santrinya, centang ya. Kemudian cek input. Nah, ini pastikan cek input dulu. Jika sudah benar, baru klik simpan. Pastikan untuk cek dulu, memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah benar. Untuk menghindari kesalahan input. Itu untuk menu kelas. Selanjutnya masuk ke guru mapel ya, mata pelajaran. Nah, di sini pembagian untuk data tugas mengajar ini informasi untuk data tugas mengajar. Misalnya ini ditampilkan Abdul Syakur, dia mengajar akhlak di jenjang sanawiyah kelas 1A 1B. Untuk mengedit ya mapelnya, update misalnya Abdul Syakur ini juga mengajar di kelas 1C, tambahkan 1C 1D hanya 1D, misalnya di 1D simpan. Coba cek kembali ya. Nah, ini dengan jadi 1B dan 1D. Untuk menghapus ini hapus. Yakin? Kalau yakin oke, enggak. Ya. Ini bisa juga di filter. Misalnya saya ingin menampilkan guru Abdul Syakur aja misalnya. Oh, dia hanya mengajar Al-Quran dan akhlak di kelas sanawiyah. Sudah dicetak. Pembagian, nah ini untuk pembagian ajar ya. Ini khusus untuk guru baru. Jadi khusus untuk guru baru yang belum memiliki mata pelajaran yang diampu. Misalnya Ufur ini belum, berarti belum. Kalau misalnya ada nama yang muncul di sini, berarti guru itu belum memiliki mata pelajaran yang diampu. Tinggal pilih mapelnya apa. Misalnya mengajar matik di kelas 2 dan 3 sanawiyah ya. Simpan. Nah, ini Ufuri ngajar matik di kelas 2 dan 3A. Seperti itu. Kita hapus ya. Hapuslah. Terus dia akan tampil lagi di sini ya kan. Seperti itu. Kemudian masuk ke kurikulum. Di sini ada dua menu, jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan. Kita masuk pertama ke jadwal pelajaran. Nah, di sini akan menampilkan jadwal pelajaran tiap kelas. Misalnya ingin menampilkan tahun ajaran ini ya, jadwal pelajaran di kelas 1A misalnya, tampilkan. Nah, ini akan tampil di sini. Untuk mengubah jadwalnya, update ini, klik update. Ini kan ada ubah jadwal hari Sabtu jam kedua. Misalnya dirubah i'rab, misalnya simpan. Nah, ini kan berubah i'rab. Ini data suksesi ini kan berubah. Nah, terus bagaimana jika ingin membuat jadwal baru? Nah, ini disediakan formnya ya. Klik aja tombol jadwal baru. Nah, ini akan ada formnya. Silahkan pilih tahun ajarannya, pilih kelasnya apa, Nizamiyah apa Sanawiyah, kelasnya apa, 1D tadi misalnya. Pilih hari Sabtu ini jam ke-1, jam kedua, jam ketiga untuk hari Sabtu. Begitu juga Ahad ini jam ke-1, jam kedua, jam ketiga dan seterusnya. Silahkan dipilih. Jika ada jam kosong, maka untuk mengosongnya cukup pilih yang ini ya, tanda minus ini. Jadi ini menandakan bahwa pada jadwal tersebut adalah jam kosong, tidak ada jadwal. Ini
form khusus untuk membuat jadwal baru. Nah, kemudian di sini juga ada menu ya. Ini alokasi waktu. Ingin melihat berapa alokasi waktu tiap minggunya per mapel. Nah, ini ditampilkan pada tahun ajaran 1435. Ini akhlak, hitungnya ini ada 1 jam, ada 2 jam untuk bersama, totalnya ada 3, dan seterusnya. Ada totalnya sampai total ke bawah, total ke samping, detail semua. Bisa dicetak juga, sediakan nomor cetak. Ini untuk alokasi waktu. Selanjutnya masuk ke jadwal kegiatan. Nah, pada jadwal kegiatan ini untuk menyimpan jadwal kegiatan pondok ya. Oke, misalnya jadwal kegiatan ini bisa dimasukkan di sini. Tinggal masukkan uraiannya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian pelaksananya siapa, pengasuh, atau mungkin ustadz siapa ya, misalnya. Kemudian pesertanya, apakah umum, apakah santri, apakah kelas tertentu, bisa dimasukkan di sini semua. Dan klik simpan ini. Caranya sama. Nanti akan ditemukan di sini. Jadwal kegiatan. Kemudian untuk absensi guru. Nah, pada absensi ini ada formnya, ada 3 menu ya. Ada menu form, menu absensi, ada rekap bulanan. Ini formnya. Masukkan misalnya dia sakit ini jamnya, semua jam, jadi nggak perlu dimasukkan satu-satu ya. Misalnya tentunya kalau guru per jam ya, nggak semua ya. Misalnya dia Abdi Syakur ini mengajar jam kedua, dia masuk jam kedua, tanggalnya sekian ya. Masuk semester genap, simpan data, berhasil disimpan. Kalau ingin menghapus ya, ternyata ada ralat ya. Katakanlah Abdi Syakur ternyata bukan sakit, dia alfa ya, kan? Ini dihapus ya, bukan diedit ya, tapi dihapus. Data hilang, kita masukkan lagi Abdi Syakur, ternyata dia alfa, jam kedua, semester genap, simpan. Ini kan, ini alfa, statusnya alfa. Untuk melihat absensi tiap minggu, klik ini ya, absensi ini bisa diketahui tiap minggu per pekannya ya. Misalnya ini bulan Sya'ban pekan keempat ya, pekan keempat. Ini Abdul Syakur tadi tanggal 25 jam kedua. Bisa dipilih misalnya ingin tahu bulan Sya'ban pekan kedua, tampilkan. Ini kosong ya. Keempat, tampilkan. Mulai tanggal 22 sampai tanggal 30 juga bisa dicetak, ada tombol cetak. Seperti ini. Kemudian untuk hasil rekap bulanan. Nah, ini untuk guru direkap per bulan. Misalnya ingin tahu ini rekap absensi guru pada bulan Sya'ban tahun ajaran ini. Jumlah alfa 1 untuk guru Abdul Syakur. Ini bisa juga disorting ya. Misalnya ingin mengetahui alfa terbanyak, cukup klik ini. Disorting. Ini akan diurutkan berdasarkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Panahnya. Klik lagi dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kosong ini menandakan 0, nilainya 0. Itu juga dengan izin dan sakit yang juga bisa disortir atau diurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar dan sebaliknya. Misalnya ingin mengetahui bulan Rajab atau bulan Muharram, ada rekapnya. Total dia selama bulan Muharram izin selama 3 jam pelajaran. Itu mungkin absensi untuk guru.
Ini absensi untuk santri. Nah, di sini adalah form untuk masukkan absensi santri. Ini ada tambahan combo box ya, pilih kelasnya dulu, tahun ajarannya, pilih kelasnya misalnya 1A, pilih santrinya misalnya Ahmad Solahuddin di Alpa, misalnya 1 hari dia nggak masuk, berarti Alpa selama 3 jam, pilih semua, berarti enggak semua jam, simpan, ini akan terrecord di sini contohnya. Kelas 1A namanya Ahmad Solahuddin, absensinya adalah A, selama 4 materi ini semua ya, dengan semua. Untuk menghapus absensi misalnya darurat. Untuk melihat rekap untuk absensi per pekannya. Jadi misalnya 1A bulan Sya'ban pekan keempat. Nah, ini Ahmad Solahuddin tanggal 25 di Alfa jam ke-1, 2, dan 3. Juga bisa dicetak. Cetaknya. Masuk ke rekap semester ini untuk khusus untuk santri ini direkap per semester. Karena akan masuk rapot, dimasukkan ke rapot. Selama semester genap, tampilkan kosong masih kelas 1A tadi tampilkan baik ini alfa totalnya 1 juga bisa dicetak. Seperti itu. Absensi ini untuk guru tugas, ini ada pendaftaran ya, pendaftaran guru tugas. Ini daftar guru tugasnya tampilkan di sini. Untuk pendaftarannya klik tombol ini. Pilih tahun ajarannya. Nah, di sini tidak ada santri ya. Karena yang tampil di sini adalah santri kelas 6 pada tahun ajaran 3435. Berhubung tidak ada santri kelas 6 jadi tidak tampil. Jadi nanti tidak semua santri akan tampil di sini. Hanya kelas 6 saja yang tampil di sini. Untuk mempercepat pendaftaran guru tugas. Dan pilih lembaganya. Misalnya lembaganya tidak ada di sini, nah ini perlu dimasukkan lagi. Nama lembaganya itu menu sendiri nanti di PJGT-nya penanggung jawab tugas. Setelah itu disimpan, nanti akan tampil di sini. Nah nanti kalau misalnya lembaga ini tidak ada, harus dimasukkan secara manual. Itu di menu tersendiri. Menunya ada di menu lembaga. Nah ini menu lembaga binaan. Lembaga baru cukup namanya apa, alamatnya di mana, untuk lembaganya TPQ, madrasah atau pesantren. Totalnya nanti akan ditampilkan di sini. Untuk datanya akan ditampilkan di sini.